Kita sudah sampai saat ini, sudah sampai materi pekan ke-31 yang sebentar lagi di pekan 32. Kalau dibagi 8 itulah akhir daripada tingkat 4. Kemudian kita akan mulai naik masuk ke tingkat 5. Dan kali ini adalah pembentukan kalimat, di mana pembentukan kalimat ini berupa tarkib kalam, yang mana tarkib kalamnya itu dilengkapi dengan keterangan. Baik, kita akan masuk ke tarkib kebainatul kalam secara global. Kemudian secara unsurnya, secara spesifiknya, kita akan masuk pada jar majrur dan idofah, yang mana sebetulnya jar majrur dan idofah ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita lari ke informasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat informasi ini dari beberapa pekan yang lalu, sehingga dengan beberapa pekan yang lalu ini masuk ada, tentunya Bapak dan Ibu semua sudah familiar bahwa kita sudah mulai di dalam bentuk kalimat yang berarah ke arah yang kalimat itu kalimat mufidah, di mana kalimat itu minimal terdiri daripada dua. Saya lanjut dari dua kalimat, isim ketemu isim ketemu fi'il, maka kita kenal itu dengan jumlah ismiyah. Padahal isim dengan isim real jumlah ismiyah. Tapi kalau isim dengan fi'il beda ya. Ada isimnya, ada fi'ilnya. Tapi yang kita patokkan pertama adalah isim di depannya. Karena si fi'ilnya nanti kita proses sehingga akan menjadi khobar. Sehingga dia akan menjadi jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il dan isim. Ini yang lebih asik. Fi'il dan isim itu kita kenal kalimat untuk membentuk dalam jumlah fi'liyah terdiri daripada dua kalimat. Sehingga pertama adalah fi'il, kemudian ada isim yang menjadi fa'il, yang menjadi fa'il, tapi sebetulnya kita bisa punya 3 kemungkinan dalam hal ini, bukan hanya 2 kemungkinan. Kalau Bapak Ibu pelajari, ketahui bahwa pada saat kita punya domir mustatir, kita hanya punya 1 saja, jumlah itu cukup. Nah, kemudian kenapa? Itu karena ada domir mustatir atau domir atau pengganti fa'il yang sudah ada di dalamnya. Itu dengan 1 bentuk daripada kalimat. Jadi kalau kita ketemu kalimat fi'il, itu akan beda dengan kita ketemu dengan kalimat isim. Kalau jaidun, ya jaid. Nah, begitu kita ketemu, kalau kita kataba yang mempunyai domir jawaz, mustatir jawaz, domir yang di dalamnya adalah huwa,
dan di luar adalah ada dohir, sehingga inilah yang dimaksud di sini adalah dua kalimat. Maka si domir itu akan menggantikan eh, akan mas akan menggantikan huwa, dan dia akan menjadi fa'il. Itu kalau kita ada menjadi di eh, dua kalimat, dua kalimat. Itu untuk yang lazim. Kalau kita untuk yang muta'adi, ada satu lagi, sehingga akhirnya menjadi tiga. Ini tentu yang harus kita sangat pahami dan jelas harus kita ketahui. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan bahwa jumlah ismiyah itu adalah terdiri dari eh, pola eh, apa namanya, isim dan isim atau isim dan fiil. Sedangkan kalau untuk fi'liyah bisa menjadi eh, fiil plus isim. Isimnya ada isim domir, ada isim dohir, dan ada satu lagi sebetulnya masdar muawal. Itu untuk yang dua. Kalau untuk yang tiga tadi ada eh, maf'ul bih. Oke, dengan demikian eh, kalimat itu sudah menjadi mufidah, menjadi kalimat yang mufidah. Kalimat yang mufidah ini adalah kalimat berarti di dalam bahasa Indonesia atau kalimat sempurna, yaitu susunan dua kata atau lebih yang dapat dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Kalimat mufidah itu apa sih sebetulnya? Kalau kita tanya ke Parodi, Parodi akan bilang, kalimat mufidah itu kalam. Apa itu kalam? Kalam itu yang saya sampaikan nih Pak. Dari mutakalim kepada mukhotob. Dan mukhotob diam, langsung mengerjakan, tidak bertanya ulang, dan hanya karena dia sudah mengerti. Itu yang disebutkan kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna. Nah, maka kalimat itu hanya eh, jumlah itu hanya terdiri daripada dua kalimat. Dasar daripada jumlah atau kalimat itu kita kenal dengan tarkib umdah. Tarkib umdah, kalau saya katakan umdah itu adalah eh, apa namanya, inti, yang intinya daripada suatu kalimat. Tarkib kalam adalah suatu metode untuk mengetahui kedudukan satu persatu kata, kata atau kalimat di dalam susunan jumlah, dalam susunan kalam. Nah, kedudukan penting, sangat penting, Pak. Karena kedudukan itu ada yang sebagai apa namanya, mubtada, ada yang sebagai khobar, ada yang sebagai fa'il, ada yang sebagai maf'ul, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita pelajari, yang akan kita lanjutkan pelajaran ini pada hari ini, insya Allah. Nah, tapi penjelasan detailnya tentunya akan ke depan satu persatu. Kenapa? Karena Pak Rudi itu dalam mengulas KBI ini, mungkin kalau bapak-bapak yang pernah berada di pesantren seperti saya dulu, bapak-bapak akan apa namanya, kita akan paham betapa satu gebrogan harus dihafal nadomnya dan sorogan. Kita harus store. Nah, tapi kalau Pak Rudi yang sudah besar dipecah, pecah, 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 pecah. Kalau supaya apa? Makin tipis, makin tipis, makin tipis kulit bawangnya. Tapi memaksimalkan dalam 1 tahun. Nah, kalimat bawang
kulit bawang yang makin tipis, makin tipis, makin tipis itu makin bermanfaat, makin mudah diserap. Nah, dengan demikian, dengan diulang-diulang, sekarang di ini diulang tidak semua. Besoknya ketemu, beberapa hari kemudian ketemu lagi, terulang lagi. Nah, sehingga mungkin pernah kita sampaikan oleh Pak Rudi dan kita mungkin akan bisa mengalaminya. Begitu disampaikan pada pekan seperti begini, yakin saya paling banyak 5 atau 10% yang didapat. Kemudian kita pelajari di rumah dari YouTube-nya, ada tambahan 15 misalnya. Dan kemudian diulang lagi pelajaran itu 15, bukannya dapat 10 itu terjadi peningkatan yang fakultatif yang akan menjadi akhirnya 25, 30. Itulah yang Pak Rudi buatkan dalam hal ini. Makanya kita banyak kulit bawang yang berserakan seperti itu ya. Baik Pak, kita kembali ke laptop. Nah, bila tarkib dilihat dari kebutuhannya atau kehadirannya, kita akan kenal dengan tarkib umdah. Kemudian kalau di situ kalau di tarkib umdah itu sudah menjadi sudah eh, sempurna kalimatnya, sudah mufid, mufid wadih kalau dalam bahasa Arabnya itu mufid, kita ada yang kita perlu dengan menggunakan keterangan-keterangan itu yang kita ambil daripada fadlah, yang kita ambil dari fadlah. Ini dia yang fadlah. Nah, nah ini adalah fadlah. Fadlah eh, kebanyakan juga terdiri dari dua huruf. Dari dua bukan huruf, aduh maaf. Saya terdiri daripada dua kalimat. Dua kalimat berarti ada dua kata. Kan ada yang umdah adalah tarkib yang harus ada pasangannya. Jadi jika kita melihat suatu di dalam ayat itu, kita melihat suatu fiil, kita tanya Pak fiilnya, apakah fiil ini maklum atau fiil ini lazim, mazul ataukah mazul? Kalau maklum, apakah lazim atau kamu tadi? Kita tanya. Supaya apa? Kelanjutannya kita nggak salah. Karena apa? Karena pada kedudukan, pada kebutuhan, pada pasangan daripada inti ini, daripada kata umdah ini, atau daripada ininya, itu adalah fiil maklum plus fa'il. Nah, padahal fiil fa'lum itu ada dua lagi, yaitu fiil maklum yang lazim dan fiil maklum yang uh, mutaadi. Kalau fiil maklum yang mutaadi, dia perlu lagi, perlu maf'ul. Nggak ada maf'ul, nggak sempurna, Pak. Oke. Kemudian yang kedua adalah fiil mazhul. Fiil mazhul boleh kita katakan intransitif, yang misalnya aktif dan pasif kalau kita bilang. Nah, sehingga mazhul memerlukan naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, kita kalau ketemu jumlah ismiyah, yang kita butuhkan adalah mubtada khobar. Mubtada butuh khobar. Khobar butuh mubtada. Kalau kita ketemu suatu isim, dari tiga isim atau satu isim saja, kita tanya, kita lihat. Nakiroh atau ma'rifah? Kalau ma'rifah, mubtada ini. Kalau nakiroh, khobar. Nah, belum lagi kalau ketemu jar majrur dan lain sebagainya yang bisa dengan bermuta alik
dengan menggantung pada kalimat aslinya, dia akan menjadi khobar. Tuh. Jadi mubtada khobar. Kemudian tentang kana dan saudaranya. Banyak ini karena bisa disebut kalimat yang tam, karena kalimat itu membutuhkan fa'il. Ada juga kalimat yang namasih. Kalau di kita, karena ini masih kita sebut sebagai huruf, walaupun secara aplikasi dia adalah fi'il. Nah, isim kana adalah tarfa'u uh, tansibul isma tarfa'u khobar. Jadi pada kalau untuk kana rof rofa rofa'u nasobah. Kana itu mempunyai isim yang bersifat yang um, ma- marfu dan mempunyai khobar yang mansub. Semua saudaranya seperti itu. Kana, kada, dan lain sebagainya. Apa keuntungannya daripada kana ini? Kana ini bisa menyimpan huruf, Pak. Bisa menyimpan huruf. Sehingga kadang-kadang kalau kita cuma ketemu dua huruf, di dalamnya ada fa'il, itu bisa menjadi eh, isim. Isim daripada kana. Tetapi kalau ina, ina itu kebalikan daripada kana. Dia adalah eh, apa namanya Yang entansi masuk entansi tahu. apa eh, apa isimnya anak mansub dan hobarnya marfu marfu. Ina banyak saudara-saudaranya. Kadang-kadang kalau di kitab gundul itu agak sedikit sulit kita untuk melihatnya. Ini inna, ini in, apa ini an, apa ini anah. Nah, sedangkan Ina sendiri juga punya saudara yang dekat, yaitu Inna adalah isim taukid atau apa namanya harfun taukid, harfun nasbin, yang mana Ina itu punya saudara bisa biasa digunakan di awal kalimat. Tapi dia mempunyai saudara yaitu Anna. Sama, sifatnya sama, harfun taukid, harfun nasbin. Cuma Anna kalau ketemu fi'il dia bisa membuat masdar. Itu karena huruf masdariyah. Jadi banyak beberapa ke apa namanya ini. Kalau kita sudah mulai dalaminnya asik, Pak. Asik betul. Dona dan saudaranya sama. Jadi kalau kita menghafalkan antara kana, kana, ina dan dona itu paling mudah. Kana eh, apa namanya isimnya marfu, khobarnya mansub. Ina eh, isimnya mansub, khobarnya marfu. Dona isimnya mansub, khobarnya mansub. Makanya paling gampang itu ngapalinnya. Untuk tiga ini. Nah, syarat dan jawab. Saya belum ini apa namanya paham apakah ada dalam sini. Tapi ini syarat dan jawab kita akan ketemu di dalam di salah satu kaidah yang eh, dimulai dengan in, iza, dan lain sebagainya. Itu untuk ada tanya, ada jawab. Ada ajakan, misalnya di nida, munada ini, ada jawab dia nantinya. Oke. Nida,
Nida, eh, ya awalnya dinama dengan ya, wahai. Kalau untuk apa namanya, ma'rifah, ya ayuha. Kalau untuk anak, kemudian yang dipanggil adalah munada. Munada yang dipanggil. Ini dua-duanya. Nah, kemudian tarkib fadlah. Kita akan kita udah dijelaskan berkaitan dengan tarkib fadlah adalah tarkib yang hanya ada bila dibutuhkan. Tadi saya sudah katakan bahwa tarkib yang paling pokok adalah tarkib umdah. Kalau kita sudah sempurna dan apa namanya lengkap, ma ingin lebih melengkapi lagi, boleh ada fadlah. Tapi kalau tidak ada fadlah pun, maafi muskilah, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, demikian sehingga uh, di tarkib fadlah itu ada jar majrur. Pak Musrif di sini kembali lagi membuat kita tidak usah berpikir terlalu panjang. Ini dimasukkannya dalam kelompok si B jumlah dan digabungkannya dengan bayinatul kalam. Sebetulnya eh, jar majrur ini apa pertama kali yang kita pelajari dan sering kita pakai di dalam pembicara, di dalam apa namanya, pengetahuan kita di dalam apa sehari-hari. Yang kedua adalah mudhof mudhof ilaih, dorof madruf. Dorof madruf adalah dorof yang dorof itu adalah isim, ya, isim yang berkaitan dengan waktu dan isim yang berkaitan dengan tempatnya suatu kejadian. Suatu kejadian. Jadi seperti dorof makan atau dorof zaman. Dorof makan berkaitan dengan tempat, dorof zaman berkaitan dengan waktu. Kemudian idofah. Idofah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada idofah ini mudofnya adalah dia tidak boleh isim. Ini isim plus isim ya. Isim plus isim. Isim. Nah, isim yang ini, atau kalau dari eh, bahasa Arab, dari belakang, isim yang ini itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh bertanwin, atau beralif lam, tidak boleh. Oke, ini sudah dipelajari semua sama Bapak dan Ibu, sehingga saya tidak hanya mengulang saja. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi kalau kita ketemu dengan eh, apa namanya ya, eh, fi'il, kita harus tanya apakah fi'il itu lazim atau muta'addi. Kalau fi'il itu lazim, dia tidak perlu maf'ul bih karena fi'il lazim itu tidak butuh. Tapi kalau muta'addi, dia perlu perlu dengan eh, apa namanya, eh, perlu dengan maf'ul bih. Oke, kemudian kita maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah maf'ul yang asalnya berasal dari isim masdar. Isim masdar dari mana?
isim masdar dari fiilnya. Karena fiil itu eh fiil madi, fiil mudori, kemudian di baris yang ketiga itu ada isim masdar. Nah, maf'ul mutlak adalah berdasar dari fiilnya, dari apa masdar yang ada di situ. Maf'ul mutlak adalah suatu masdar mansub yang nama yang sama dengan fiilnya berfungsi untuk menegaskan fiil atau muakid namanya ya. Ada tiga fungsinya: menjelaskan menjadi taukid, dan yang kedua menjelaskan jenis linau, dan baru kita menjelaskan jumlah lil adad. Oke, maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih adalah maf'ul yang hampir sama dengan maf'ul mutlak, tapi bedanya di sini adalah maf'ulnya berasal dari fiil yang hati, yang berkaitan dengan kolbu. Kalau kita bilang itu apa sih Pak? Orang Sunda bilang gerentes hate katanya kita. Nah, kan gerentes hate. Nah, itulah itulah daripada apa si maf'uli ajlih ini. Jadi kita pasti ada niat dulu. Misalnya saya lihat Pak Rudi berjalan. Oh, itu Pak Rudi. Saya mau nyalaminya. Itu yang muncul kan dalam hati dulu, Pak. Sebelum saya menggunakan fiil, yaitu berjalan atau berlari menemui Pak Rudi. Tapi udah ada dalam hati. Itu dia namanya maf'ul li ajlih. Kemudian maf'ul fih, ini maf'ul ma'ah. Maf'ul muhalhal, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu ah maf'ul yang dikarenakan adanya kebersamaan, dan yang menjadi pokok di situ adalah adanya huruf waw. Ada waw ma'iyah yang akan menemani huruf sesudahnya menjadi eh, ma'ah, menjadi bersamaan. Oke, kemudian tentang hal, muhal, hal. Hal adalah isim nakiroh mansub yang menunjukkan keadaan fa'il, dan juga bisa juga menunjukkan keadaan maf'ul bih yang masih samar karena terjadi dalam pekerjaan tersebut. Oke, kemudian eh, tamiz. Tamiz digunakan untuk menetapkan zat atau benda atau objek yang berupa benda yang masih samar. Kemudian naat manut, bukan, istisna dan mutsana. Istisna dan mutsana itu sebetulnya kalau kita pakai dengan apa narasi daripada tulisan, aduh, kalau saya agak sulit. Tapi saya membuatkannya dalam bentuk eh, gambar atau dalam bentuk flow. Jadi di, ada suatu kelompok, misalnya kelas, kemudian ada tuh istisna. Misalnya, semua telah datang untuk satu kelas nih. Semua murid telah datang. Kecuali yang disebut mustasnanya itu adalah yang setelah kecuali. Yang di atasnya adalah mustasna minhu. Oke, sekarang naat manut.
Naat manut ini yang paling mudah, tapi juga paling susah. Kenapa disebut paling mudah? Karena kalau nggak ceples, nggak contohnya pas, nggak jadi. Nah, jadi harus sama irobnya, harus sama apa namanya bilangannya, harus sama gendernya, harus sama tifenya, harus sama irobnya, marfu marfu, harus sama bilangannya dua dua, satu satu, harus sama gendernya, mudakar mudakar, harus sama tipenya, marifah marifah. Jadi gampang kalau udah kayak begitu. Nah, tapi juga sulit. Nah, kita bagaimana nih kadang-kadang ini naat ya atau apa. Tapi ada kaidah-kaidah lain. Nah, kita akan lari ke apa tawabi yang mana atof dan matuf. Atof dan matuf itu mudah sekali. Kenapa atof dan matuf itu mudah sekali? Karena syaratnya cuma satu, yaitu irob. Irob apa aja boleh dimatuf. Matufnya beraturan? Tidak juga. Nanti ada itu, ada fa, wa, fa, ma, ada ada ke spesifikan masing-masing. Tapi kalau dia atopnya wa itu tidak beraturan. Oke, kemudian muakad, taukid. Taukid. Taukid itu bisa kita misalnya begini ya. eh Ja'a hadoro Jaidun. Ja'a udah datang. Hadoro udah hadir. Jaidun. Nah, itu taukid. Nah, jadi yang di menjadi apa nama muakadnya adalah Jaidun. Nah, kemudian mubdal dan badal. Nah, itu paling gampang. Di ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ayat 2 Al-Baqarah. Zalika itu isim isyarah. Kitabu, al-kitabu. Al-kitabu, kitab. Ini kitab. Antara dalika dengan ini kitab, itu bisa jadi badal. Badal mubdal. Nah, seperti itulah. Dan saya selalu pakai kalimat itu untuk membuat eh, referensi yang ada di kepala saya. Jadi selalu saya pakai kalimat itu. Sehingga bisa kita bertabrakan dalam suatu soal. Ini bisa naat dan ini bisa badal. Gampang itu kita eh, apa terpikirnya, oh badalnya bisa, naatnya bisa seperti itu. Ini tarkib dilihat dari kelengkapannya, dilihat dari kelengkapannya, kelengkapannya. Yang tarkib umdah tadi itu adalah tarkib minimal. Tarkib minimal sudah sempurna, udah nggak perlu lagi adanya tarkib fadlah. Tapi kalau masih perlu untuk menerangkan agar mukhatab itu paham dengan kita, diperlukanlah tarkib maksimal dengan menambahkan fadlah, dengan menambahkan fadlah ke situ. Nah, jadi fadlah diambil jika diperlukan. Kalau tidak, ya tidak. Tarkib minimal adalah tarkib suatu kalimat sempurna yang terdiri dari susunan kata yang tidak mengandung bayinatul kalam. Ini narasinya. Bila berupa kalimat fi'liyah ataupun kalimat ismiyah. Jadi kalimat fi'liyah atau bisa kalimat ismiyah, tarkib maksimal adalah tarkib suatu kalimat sempurna yang terdiri dari susunan kata yang mengandung bainatul kalam. Oke, ini sudah kita lihat terus ini. Bila ditarkib dengan jumlah fi'liyah, ini kana Allahu alima. Karena
Kalau setelah kana berarti isimnya adalah Allah, Allahu, karena apa? Karena eh, isimnya itu harus marfu. Aliman, khobarnya adalah harus mansub. Allah yang mengetahui. Bila ditarkib dengan jumlah fi'liyah, karena adalah fi'il madi dengan domir huwa. Kata Allahu adalah fa'il karena marfu. Kata aliman adalah maf'ul karena mansub. Bila ditarkib semua sebagai jumlah ismiyah, karena ada sebagai itu sebagai jumlah fi'liyah ya Bapak Ibu. Kalau ditarkib sebagai jumlah ismiyah adalah huruf kana, Allahu adalah isim kana. Oh, saya tadi salah menjelasin, mohon maaf. Aliman adalah khobar kana diharokati nasab, jadi diharokati nasab. Nah, sekarang contoh yang kedua, apa ini? Kuntum khairu, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum. Kuntum itu kana juga, Bu. Cuma dia sudah mengandung uh, domir mutaharik. Domir yang ada di dalam sininya. Yaitu tum, antum. Bila ditarkib sebagai jumlah ismiyah, kuntum adalah huruf kana rofa'u nasoba dan sekaligus memiliki isim kana dari domirnya yaitu berupa antum. Khairon adalah khobar kana diharokati nasob sekaligus sebagai mudhof. Ummati adalah mudhof ilaih diharokati mazrur. Contoh yang ketiga, yuftahul babu. Kalau yuftahul babu. Oke. Secara kalimat mungkin udah belajar, udah paham ya. Udah paham bahwa kalau kata ba apa ini? Fathah ya. Fathah, fathah, fathah ini titik. Fathah ini ta. Ini yaftahu. Yaftahu. Loh, kenapa sekarang menjadi yuftahu? Yaftahu. Nah, karena ini adalah futiha. Jadi pintu telah dibuka. Futiha menjadi yuftihu. Pintu telah dibuka. Jadi bentuknya adalah bentuk mazhul. Sama tulisan fathah dengan futihah. Jadi kalau apa namanya yu itu hanya ada di uh, apa bukan mujarot. Aduh. Di kolom 7, di kolom 7 di bagian 7 itu dengan penambahan satu huruf maka menjadi mudhari'nya adalah yu. Aduh. Nah, sedangkan kalau yu juga bisa dikarenakan adanya mazhul. Baik, sekarang kita lanjut. Yuk tahu kemudian tarkib maksimal. Nah, tarkib minimal plus tarkib minimal ditambah satu bainatul kalam atau ditambah satu sibe jumlah. Khoroja Ahmadu. Khoroja Ahmadu min imaroti. Ini sih min imaroti. Khoroja keluar. Ahmadu telah keluar. Ahmadu telah keluar karena ini madi ya Bu. Telah keluar
Min imaroti, dari gedung. Kenapa? Oh Ivan, ketakutan, ketakutan. Oh Ivan. Jadi, eh oh Ivan, mana dia? Saya mesti pulang dulu ini. Ditarkib sebagai jumlah fi'liyah. Wah, ada bawahnya. Horoja adalah fi'il madi dengan domir huwa. Ahmadu adalah fa'il karena marfu. Selain marfu dia adalah IGM, isim guar munsorib. Min imaroti adalah keterangan atau bainatul kalam. Kenapa mesti pakai bainatul kalam sih? Horoja, kel- eh, i- Horoja Ahmadu, Ahmad telah keluar. Kalau hanya Ahmad telah keluar aja nggak ada masalah. Tapi kan orang mau menerangkan kenapa dia keluar dari gedung itu. Karena ketakutan. Makanya diperlukan bainatul kalam. Kalau tidak perlu menerangkan karena ketakutan atau karena apa, nggak harus ada bainatul kalam. Kemudian karena bainatul kalam berupa jar majrur. Karena jawaban min imaroti berharokat jar. Min imaroti dari gedung, dari gedung. Itu dari gedung. Haifan adalah keterangan bainatul kalam karena berharokat nasab dan maknanya menerangkan kalimat sebelumnya. Terus hif hifd hafid tu darsa hifdon. Oh, aku hafal dengan sangat hafal. Ini ada tiga di sini yang kita harus paham. Hafid tu darsa. Ini jelas apa enggak? Aku hafal pelajaran. Kalau udah jelas, nggak perlu kita pakai bainatul kalam. Bainatul kalamnya ini kita lihat. Kita lihat. Aduh, kenapa dia ketutup ya? Nah, bainatul kalamnya kita lihat. Hafid tuh. Hifdon. Ha. Sama. Jadi fa'ilnya sama. Fa. Ain fiilnya sama. Zo. Lam fiilnya sama. Ini adalah madi. Ini adalah masdar. Karena ini madi dan ini masdar, maka ini adalah maf'ul, maf'ul apa? Maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Kemudian ditarkib sebagai jumlah fi'liyah. Hafidtu, nah hafidtu adalah fi'il madi dengan domir ana sekaligus fa'il. Hafidtu ini domir yang apa ada di dalam sekaligus fa'il. Darsa adalah maf'ul karena mansub. Hifdon karena keterangan bainatul kalam dalam mansub berupa isim masdar dan fiilnya menjadi maf'ul mutlak. Roja'a apa nih? Susah. Roja'a tulabu him apa? Jami'atun, jami'uhum para murid telah kembali. Jami'uhum semuanya. Jami'uhum. Jami'uhum. Ditarkib sebagai jumlah filia adalah ah ro,
Roja'a adalah fi'il madi dengan domir huwa. Tulabu, al tulabu adalah fa'il karena jama, marfu jama taksir. Hmm. Terus jami uhum fi mahali fi mahali nasbin. Jami'uhum, jami'an menjadi jami'u, hum dari domir mutasil. Keterangan bainatul kalam berupa idhofah. Karena jami'u sebagai mudhof dan hum sebagai mudhof ilaih. Sehingga berupa taukid karena mempertegas dan sebelumnya berharokat sama-sama rofa. Bainatul kalam keterangan. Keterangan tambahan dalam kalimat seperti keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan kondisi, keterangan sifat disebut bainatul kalam. Karena keterangan itu dipakai sebagai keterangan tambahan dalam kalimat sempurna untuk memperjelas maksud. Beberapa kata keterangan ada yang majrur dan ada yang mansub dan ada juga yang fleksibel seperti akibat tawabi mengikuti. Kita contoh kalimat mufidah sempurna. Koma jaidun. Koma jaidun. Ini jumlah fi'liyah yang 2 huruf ya. 2 huruf, 2 kalimat. Koma jaidun. Jaidun sebagai fa'il daripada koma. Jaidun telah berdiri. Jaid telah berdiri. Kalimat tersebut walau sudah sempurna masih bisa diberi tambahan keterangan misalnya koma jaidun amama fasli. Ini adalah mana dia sih? Ini adalah amamanya ini adalah uh, di depan berupa apa? Berupa dorof fasli. Nah, karena dorof fasli ini yang namanya jadi Madruf. dorof madruf. Nah, ya kan? Padahal ini adalah mudhof ilaih. Oke, terus koma jaidun apa nih? Tawilun, tawilun, tawilun. Koma jaidun tawilun. Tawilun. Atau ya ya, tawil, tawil. Nah, koma jaidun. Jaid yang tinggi telah hadir. Ini isim musabahat ini. Isim kayak Ar-Rahman. Nah, nuhun bu, Rahim. nuhun bu di itu. Oke. Kemudian koma Jaidun fi fil masjidi. Jadi Jaidun telah berdiri di dalam masjid. Fil masjidi. Fil masjidi. Oke, kita lanjut. Dengan fungsinya keterangan tambahan dan kalimat sehingga kalimat yang telah sempurna menjadi lebih jelas maksudnya atau menjadi lebih terfokus maksudnya. Ingat, yang boleh ditambahi kalimat adalah kalimat yang sudah sempurna, mufidah. Kemudian yang biasa dipakai sebagai bayanatul kalam, keterangan diantaranya adalah jar majrur, dorof, maf'ul fi, idofah, mudhof mudhof ilaih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Contoh jar majrur, dhahabtu, dhahabtu ila maktabi. Maktabi, saya telah pergi ke perpustakaan. Ila maktabi, itu jar majrur. Kemudian dorof zaman atau maf'ul fih. Uhibuki. Uhibuki. Jadi aku menyintai. Abadan. Selamanya. Abadan. Nah, contoh dorof makan. Maf'ul fih. Eh, solal muslihuna khalfa imama. Jadi muslimuna ini menjadi fa'il daripada sholah. Sholah ini adalah isi fi'il madi menjadi ini
Kholfa adalah dorof yang artinya di belakang. Ada kholfa, ada uh, waro'a di belakang imam. Contoh idofah. Aisyatu umu mu'minina. Aisyatu. Aisyah mubtada. Umu uh, nakiroh menjadi khobar. Khobarnya ini adalah mudhof. Mudhof al mu'minina. Aisyah adalah ibunya. Ibu daripada kaum mukminin. Ini mengandung makna li. Makna li yang dikandung daripada idofah ini. Masdar. Masdar maf'ul mutlak. Zarabtuhu. Aku benar-benar memukulnya. Darban. Tadi udah saya jelaskan. Maf'ul li ajli. Koma jaidun. Ijlalan. Lim, lim, li Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin adalah eh, apa namanya, berbentuk jar majrur. Ijlalan dari masdar, dari eh, apa ijla apa eh, eh, menghormati. Jadi untuk masdar itu bisa masdar yang langsung dari fiil, dari fiil kolbinya, bisa juga dari sinonimnya asal yang sama. Misalnya jalastu dengan kuudan, dengan kuudu, koada. Jalasta, jalasa dengan koada. Nah, seperti begitu. Jalasa duduk, koada juga duduk. Kemudian jumlah maf'ul ma'ah ja'a. Amiru. Amir pemimpin. Wa jaisa. Wa jaisa. Kalau di sini pakai apa fatah, berarti di sini adalah atof. Tapi kalau di sini pakai apa namanya? eh Pakai domah, salah saya. Kalau di sini pakai fatah, di sini berarti wawunya wawu ma'ah bersama. Tapi kalau di sini pakai domah, sehingga ini umiru dengan uh, jam jaisu, ini menjadi atof. Wa-nya ini, wa atof. Wa itu banyak sebabnya. Ada wa atof, wa istinaf, wa ma'iyah, ada wa hadiah. Terus tasobaba. Tasobaba Zaidun. Kenapa Zaidun? Kasihan dia tasobaba nih. Arokon. Zaidun. Mengalir. Apa yang mengalirnya? Darah. Apanya? Rupanya keringatnya. Contoh istisna. Darosa talamidu. Darosa talamidu illa Jaidan. Darosa talamidu. Talamidu menjadi fa'il daripada darosa, berarti murid-murid telah belajar. Kila, kecuali Jaidan. Kecuali Jaid. Ini bentuk istisna mustasna. Ininya Jaidunnya mustasna. Kemudian sifat. Asta'idu kitaba jadidan. Mana dia? Asta'idu kitaba al-kitaba. Asta'idu bentuk mudori. Saya meminjam al-kitaba. Di sini ada
jam jadi dan kitabah jadi dan sama-sama ma'rifah, sama-sama muzakkar. Ini adalah naat manut. Naat manut. Jadi dan mensifati kitabah. Atau ja'a umiru wa jaisu domah domah wawunya atau pemimpin telah datang dan tentara wawunya atau contoh taukid marortu aku berpapasan bil kaumi ajma'ina berpapasan dengan kaum semuanya, dengan suatu kaum semuanya. Ajma'ina, aku berpapasan ajma'ina. Ini apa namanya? Uh, isim? Ya. Masdar? Iya. Tapi kok beda? Nah, karena kita pakai masdar yang lain. Contoh badal, Kola Muhammadun Rasulullah. Kola Muhammadun Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah. Ada juga Rasulullah. Nanti udah tahu pasti bedanya. Rasulillah. Ada tahu juga bedanya. Rasulullah. Ini Muhammadun. Rofa. Rasulu. Rofa. Muhammad. Rasulullah. Ini Ma'rifah. Ini Ma'rifah. Sehingga ini reversible. Bisa saling ganti. Telah berkata Muhammad Rasulullah. Jar majrur adalah keterangan umum yang tidak termasuk pada keterangan-keterangan khusus seperti bainatul kalam lainnya. Fungsi dari jar majrur ini banyak dipakai dalam Al-Quran. Jar majrur adalah sedang ditemukan banyak isim yang memiliki harokat jar atau yang disebut majrur. Namun pengenalan huruf jar yaitu huruf yang memerintah isim berikutnya harus menggunakan harokat jar. Sudah dimulai pada bab 3 tentang pengantar huruf yaitu awamilul ismi mengenai bijarin. Kemudian pada ayat 20 tentang awamilul ismi yaitu mengenai bijarin menjelaskan bahwa bijarin adalah huruf yang menjadi kata depan preposition yang dapat mengakibatkan isim sesudahnya berirob jar. Pada pekan 19 tentang irob telah dijelaskan tanda-tanda irob jar hanya pada isim. Hanya pada isim adalah harokat kasroh terdapat pada isim mufrad, pada jamak muannas dan isim jamak taksir. Huruf ya ini terdapat pada isim jamak muzakkar salim, ina dan isim muannas ganda muannas aini dan asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Ada asma'ul khamsah, ada af'alul khamsah. Sama-sama 5. Harokat fathah adalah ciri ini khusus ditemukan pada isim ghairu munsharif. Ini dia yang wajan isim fa'il yang dapat diperhatikan pada harokat jar dan isim fa'il huruf paling kiri. Semuanya yang ada di sini, ini ada di sini. Ini harus ditempel kalau kata Pak Rudi, ditempel di dinding biar kalau lagi kayak begini jelasin ngeliat gitu nah. Sayang saya kalau kecil-kecil nggak bisa Pak Rudi, jadi tetap aja ditempelnya sedikit tempat yang bisa dipakai. Sedangkan C dan D
Itu sedangkan C sering ditemukan dan pernah dibahas pada pekan 15 tentang jenis isim. Mengenai isim dilihat dari adanya tanwin. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak terdapat beberapa tanwin. Walaupun detik awal pada huruf diawali dengan huruf alif lam. Contoh Ja'a Umaru. Umar telah datang. Ini ada yang untuk isim ghairu munsharif. Umar walaupun orang Arab dia tidak bisa masuk karena bersamaan dengan wa contohnya eh, apa namanya faluha faula fa faalu faalu faalu. Jadi Umaru disebut sebagai isim ghairu munsharif sehingga tidak dapat menerima tanwin. Kalau tidak dapat menerima dalam konteks dual irob sebagai IGM tidak bisa menerima kasroh ketika berstatus majrur tetapi diberi harokat fathah. Jadi pada status majrur tidak bisa mempergunakan kasroh namun mempergunakan fathah. Jadi hanya dua harokat yang bisa dipakai yaitu domah dan fathah. Contoh marortu bi umaro. Nah, ini ada bi padahal saya telah berjalan bertemu dengan Umar. Umaro sebagai isim ghairu munsharif sehingga ketika berstatus majrur harus diawali huruf jar ba. Tetapi tidak diberi harokat kasroh, malah diberi harokat nasab, fathah dan tasrifnya. Perhatikan beberapa contoh kalimat yang mengandung jar majrur berikut. Zahabtu ila maktabati. Saya telah pergi ke perpustakaan. Kalau nama perempuan semuanya yang berkaitan dengan toma pakai to marbutoh itu isim ghairu munsharif. Nama perempuan yang boleh ada tanwin cuma yang ain fiilnya disukun. Hindun. Kemudian Hamidun, Humarosun, Hud, Mudarisun, aduh, Fil, Madro, Sataini. Nah, Madro Sataini. Madro Sataini. Hamid adalah guru di dua sekolah. Tasniah. Kemudian asumu uh, apa dia nih lagi sih? Jun Junna Jun Junatun lil soimina. Puasa adalah perisai bagi orang yang berpuasa tepinya. Ah. Kemudian marortu, aku berjumpa bil tolibati. Bil tolibati. Aku berpapasan dengan para siswi. Karena ini ghairu munsharif. Ini kok ghairu munsharif tapi bisa. Ini jar majrur ya. Kenapa dia bisa pakai kasroh? Nah, baihasun qaidu an rijali. Panglima sedang mencari dua lelaki. Rijali, rojulun rijali. Kemudian zahabal hujahu ila Makkata. Para haji telah datang ke Mekah. Dari contoh dalam kalimat di atas yang berwarna merah adalah jar majrur. Apabila tidak mampu menjadi keterangan khusus atau tidak diturunkan
sebagai keterangan khusus, maka menjadi keterangan umum. Yang menjadi keterangan umum 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Yang nomor 4 tadi tidak termasuk dalam keterangan umum. Nomor 4 dan nomor 5 sebagai maf'ul bih, maf'ul objek. Idofah. Oke, sekarang idofah kita. Idofah adalah dua kata yang memiliki satu makna baru. Tadi yang saya jelaskan, isim digundulin, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Yang satu lagi, ini dua isim. Satu lagi berharokat kasroh, berharokat kasroh, berirob kasroh, berirob apa namanya majrur. Makna baru yang disebut dengan kata majemuk yang terdiri dari mudof dan mudof ilaih. Mudof adalah kata pertama yang ingin dijelaskan berupa isim atau disebut juga kata yang disandarkan, yang disandarkan. Mudof ilaih adalah kata kedua yang menjelaskan pada umumnya berupa isim, namun ada beberapa berupa masdar muawal dan ada juga yang berupa kalimat sempurna jumlah mufidah. Contoh, inna allaha ala kulli sayin qadir. Inna sesungguhnya allaha allaha Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata kuli adalah mudhaf dan kata sayin adalah mudhaf ilaih, maka kuli sayin adalah mudhaf ilaih. Penjelasan tentang mudhaf ilaih. Penjelasan tentang bentuk idopah secara rinci telah diterangkan pada kalimat 24 tentang mudhof ilaih. Singkatnya dikatakan mudhof ilaih adalah nakiroh, tidak bertanwin, dan tidak berawal alif lam. Dan mudhof ilaih berharokat jar, kasroh, dan tasrifnya. Fungsi idofah adalah sebagai kata keterangan kepemilikan. Fungsi idofah yang maknawiyah, sebetulnya idofah satu terbagi dua, yang lafziyah dan maknawiyah. Yang maknawiyah adalah mengandung huruf li, kepunyaan, fi, pada, dan min, dari. Tidak mengandung mana fi, li, dan min, hal tersebut sudah diuraikan di atas. Saya akan bawakan cuma untuk dua aja, yaitu yang A dan yang B. Setelah itu saya mungkin minta bantu kawan-kawan, karena lumayan juga nih, sedikit berat. Pak Muslim bisa saya bayangin dalam tiap minggu kayak begini. Tahta saja roti. Tahta adalah di bawah, rupa dorof, mansub, kan tandanya mansub. As-sajaroti marifah dia. eh Apa namanya? Kok ini mansub? Kasroh, madrub. Ini bukan mazrub, bukan mazub, tapi madrub, pohon. Sehingga dorof madrub keterangannya. Ini bukan tarkib kalam, tapi tarkib lafzi namanya. Sibeh jumlah. Yang kedua, mungkin ini yang menjadi bahan diskusi, adanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Hampir semua sama. Maha pengasih, maha penyayang. Dan mausuf sifat. Kalau mausuf sifat berarti isim sifat mensifati ke isim sifat yang lain. Itu dhaif. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan Pak Musrifri. Nah, saya lanjut ke yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ardo. Artinya dia telah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il madi maklum, khalaqa, dan fa'ilnya domir mustatir huwa.
Ya. Kemudian as-samawati wal ardo merupakan maf'ul bih. Eh, tarkib ini merupakan tarkib minimal eh, Hmm. karena fi'il muta'adi. Jadi memerlukan objek. Objeknya as-samawati wal ardo. Posisinya mansub. Demikian, Pak. Terima kasih banyak. Secara eh, saya langsung komen nih Pak Musrif ya. Di sini udah betul sampai ke target sampai ke maf'ul bih sebagai muta'addi betul. Kalau kita lihat di sini ini adalah atof karena hanya untuk sama saja irobnya domah domah fatah ini juga irobnya adalah nasob ini Mansub. dan nasob. Tapi kita ada kaidah tawabi di sini dan ada kaidah tawabi. Karena ada kaidah tawabi, maka ini termasuk dalam salah satu yang diulas dalam Bainatul Kalam. Jadi kita bisa sebut ini sebagai tarkib kalam maksimal. Oke, mangga saya lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masjidu kabirun. Masjid yang besar. Al-masjidu ini termasuk mubtada. Kabirun khobar tarkib kalam. Tarkib minimal. Keterangan jadi jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Mungkin itu Ustadz. Baik. Eh, kelak ditambahin ya, Bu. Ya, Kalau mau jadi dari mubtada, ya. masjidu adalah isimnya ma'rifah. Maghrib. Oh iya. Ma'rifah, kemudian yang menjadi khobar, karena dia kabirun, bukan kabiru ya, bukan apa namanya, Kabir kabirun kan ini kan. Nah, kabir tar- ini menjadi na, tarkib nari, na, nakiroh. Nakiro. Nakir. Oke, ini adalah tarkib minimal, betul? Udah. Baik, yang selanjutnya, mangga. Kalau ada yang mau, turnuhun Ustadz. mangga sami-sami, ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mangga. Silakan Bu Sutilah, silakan teruskan Bu Oh, Sutilah. iya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdiri dari lafaz alhamdu, segala puji, merupakan isim masdar, statusnya marfu dan ma'rifat, sehingga sebagai muftada. Berikutnya lillahi, bagi Allah, merupakan jar majrur sebagai khobar. Ya. Mahsub itu apanya Pak itu? Hah? Apa ada yang mahsub? Oh, mahali. Mantap itu saya muta alik Bu, saya muta alik ke khobar. Oh, iya. Muta Lanjut alik ya. ke khobar. Ya. Alhamdulillah Robbi artinya Tuhan, merupakan mudof, sehingga alamina, sekalian alam, adalah isim masdar, statusnya marfu atau ma'rifat ya, sehingga Robbil alamin mudof ilaih sebagai bayinatul kalam, sehingga tarkibnya merupakan tarkib maksimal karena terdiri atas mubtada, khobar, dan bayinatul kalam. Demikian Pak Ustadz, mohon maaf bila kurang pas. Oke, saya tambahin ya. Berkaitan dengan alhamdulillah, alhamdu itu sudah betul. Kemudian lillahi bagi Allah. Maaf saya membuat di sini ada muta'alik. Muta'alik itu menggantungkan, mencantelkan kepada
satu kepada saya cantelkan sehingga dia menjadi fi mahali ke apa, ke yang mahdub, ke khobar mahdub, sehingga dia menjadi khobar. Nah, sementara yang kedua, Robi, Robi ini bisa menjadi naat ke lillahi, Oh, atau juga bisa dia menjadi badal. udah. Oh, badal. Oh ya, badal dari Badal. Allah. Ya, Nah, badal. bisa menjadi badal. Nah, baru dari sininya kita mudof alamin. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang ke bawah-bawah rata-rata bagus. Yuk, kita lanjut. Enggak? Saya Paruk Baik, silakan. ya. La'alakum tatakun. La'ala artinya supaya, itu merupakan huruf inan nasoba rofa'u. Kemudian kum, kalian itu sebagai domir mutasil, mansub sebagai mubtada. Kemudian tatakun, kalian bertakwa sebagai fi'il mudorik domir antum, merupakan khobar. Jadi ini adalah tarkib kalam, jumlah ismiyah, dan merupakan tarkib minimal. Terima kasih. Minimal. Oke, alhamdulillah udah bagus. La'ala itu adalah bukannya isim inah, isim la'ala aja. Apa namanya, harfun la'ala aja. Karena itu adalah harfun taroji. Nah, pengharapan taroji itu. Ya, cuma dia keluarganya daripada inah. Keluarga inah. Jadi inah dan akhwatuha kan banyak. Jadi Ya, tidak harus disebutkan bahwa itu isim inah. Kemudian kum itu adalah domir mutasil. Ismu isim inah, isim la'ala. Kalau kita mau nggak, itu kan kum kan mabni. Sehingga kalau kita mengatakan nasbin, kita harus fi mahali nasbin. Nanti mungkin belum dapat kali ya saya apa. Tatakun agar kamu bertakwa. Nah, memang ini di sini yang perlu kita ulas karena ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya adalah domir baris om. Nah, sehingga dia ini akan menjadi khobar la'ala. Oke, udah bagus. Baik. Kemudian lanjut. Maka siapa? Saya Ustaz. Maka Oke, bismillah. Wahwa betul. bikulli syai'in. Iya, Wahwa ini adalah jumlah ismiyah, iya. ya, dengan di sini kita pecah dia dengan ya domirnya huwa, domir munfasil. Kemudian di sini ada wahwa ala kulli syai'in. Sebentar. Bi dengan jar majrur di sini ya, jar. Ya. Kulli syai'in di sini adalah mudhof ilaih. Mhm. Alim adalah khobarnya. Jadi ini adalah kalimat sempurna jumlah ismiyah ya dengan tambahan bainatul kalamnya berupa bikulli syai'in. Tulisain. Baik. Ya, demikian Ustaz. Terima kasih. Bagus, Pak. Mohon maaf, saya lupa menyimpankan wawunya di depan. Wawu itu adalah wawu istinaf. Nah, nanti Bapak juga belajar kalau udah Pak Muslim itu akan buat kalau udah lulus ada ini apa namanya bukan matrikulasi, memang penambahan untuk bisa masuk KTI. Nah, jadi wawu istinaf itu adalah wawu yang memulai suatu kalimat, gitu kan? Huwa betul adalah mubtada, berupa domir munfasil, kemudian apa namanya bikuli ini jar majrur. Saya di sini dulu mestinya idofah dulu,
kita pakai alimun ini adalah sebagai khobar. Baik, kita bisa lanjut. Mangga, saya mungkin takut agak telat dikit. Agak dicepetin dikit karena sudah setengah 8 saya nanti. Nomor H. Nomor H ya, silakan. Boleh, Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu muhitun bil kafirina. Artinya Allah meliputi bagi orang-orang yang kafir. Di sini Allah adalah merupakan sebagai isim nama yang berakhiran rofa, juga sebagai mubtada. Muhitun artinya meliputi sebagai isim nakiroh dan rofa. Muhitun sebagai khobar. Bil kafirin. Bi yaitu huruf jer dari bijarin, dan al-kafirin, orang-orang kafir, yaitu isim al-ma'rifat. Bil kafirin menjadi jar majrur yang merupakan bainatul kalam. Tarkibnya yaitu tarkib maksimal. Karena ada baitul kalam. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik, bagus, Bu. Karena itu sudah di belakang, di bawahnya mubtada khobar, dia hanya muta'alliqnya kepada secara khusus, tidak ada menjadi ini. Baik, kita lanjutkan. Mengapa? Baik, Pak Ustadz. Pak Litang Manggaya. Nomor I ya. Ya, Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba itu merupakan fi'il madi majhul. Karena majhul berarti nanti ada naibul fa'ilnya. ya. Sementara ala itu huruf jer, kum itu domir mutasil, sehingga alaikum itu merupakan jar majrur dan merupakan bainatul kalam. Nah, ini siamu adalah isim marfu dan dia bertindak sebagai naibul fa'il. Dan ini merupakan jumlah fi'liyah dengan tarkib maksimal. Baik, Ini kan Pak Ustadz. baik. Kita lanjut aja. Kita lagi sebelumnya waktunya. Mangga, Bapak satu lagi. Masih ada 3-4 soal lagi nih. Ya, Pak. Ya, Saya Pak. iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak. Iya silakan Bu. Ya. Zahaba Ahmadu ilal masjid. Zahaba itu fi'il madi. Ya, merupakan jumlah fi'liyah. Ahmadu menjadi fa'il. Ilal masjidi menjadi maf'ul. Tapi berupa bainal kalam. Maka tarkibnya tarkib maksimal. Gitu Pak. Bagus. Tarkib maksimal. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bu. Kita lanjut lagi sekarang ke K ya. Silakan, siapa yang mau ambil? Saya Ustadz. Iya. Saya ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarabtu kuban ma'an. Iya. Ma'an. Artinya aku telah minum segelas air. Iya. Sarabtu menjadi fi'il madi domir ana. Iya. Kuba menjadi fa'il juga. Kuban maf'ul. Maaf, bainatul kalam. Jadi tarkib jumlah fi'liyah tarkib maksimal. Bagus. Kalau ini saya tambahin dikit ya. Saribtu, saat dari saroba. Jadi saya minum. Kuban. Saya minum gelas. Kok minum gelas? Gelas apa gitu kan? Gelas air. Nah,
baru ma'an. Ini adalah tamis, ma'an tamis yang menjelaskan tentang ukuran. Tamis. Nah, tentang ukuran. Jadi ini adalah ukuran air segelas. Banyak sebetulnya untuk tamis itu. Kita sudah pernah mencobanya waktu kita belajar adat madud, sebagian daripada itu. Padahal itu pasti ada lagi. Baik, kita akan langsung lagi ke tempat yang lain. This is the last. Ini yang terakhir. Silakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Mangga, silakan. Kharaja Ahmadu minal imarati qaifan. Kharaja telah pergi fi'il madhi ma'ruf. Ahmadu dia fa'il dan ghairu munsharif. Marfu minal imarati jar majrur. Fi'il qaifan hal dalam ketakutan. Jadi tarkibnya tarkib kalam maksimal. Oke. Bagus. Baik. Kayaknya ini udah selesai yang menjawab soal-soal dari tugas. Sekarang saya akan ada satu pertanyaan, itu yang mungkin saya akan coba share. Kenapa terlalu banyak pengelompokan jumlah filia, jumlah ismiyah, jumlah mufidah, tarkib kalam, tarkib umdah, tarkib fadlah, tarkib minimal, tarkib maksimal, bainatul kalam. Nah, kita tadi sudah sedikit saya jelaskan untuk membedakan apakah kalimat tersebut termasuk verbal, suatu pekerjaan atau nominal, jumlah ismiyah, jumlah mufidah, istilah kalimat sempurna, tarkib minimal dan kelengkapannya, sehingga menjadi kalimat yang terdiri dari jumlah mufidah plus bainatul kalam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Saya nggak masukkan sini. Sedangkan jar majrur, keterangan keadaan dan dzaraf madruf, keterangan tempat, sementara keterangan umum lainnya masih banyak. Keterangan penegasan maf'ul mutlak, keterangan hal yang bisa berasal dari idhofah, jar majrur, jumlah dan lain, keterangan kebersamaan, jumlah ma'ah, keterangan zat, tamis, keterangan pengganti badal, keterangan dan sifat ma'tuf. Namun untuk memudahkan maka diajarkan bainatul kalam hanya terdiri dari jar majrur dan dzaraf madruf saja. Kemudian ada jawaban nomor 3. Akan ada KAI, ini yang Pak Musrif ceritakan ke saya, kelas aplikasi istiqomah, yaitu belajar menerapkan ilmu-ilmu KBI dalam melakukan tarkib sederhana sebelum masuk KTI. Kelas tarkib istiqomah yaitu melakukan tarkib secara advance. Karena KTI adalah kelas tarkib istiqomah yang melakukan tarkib secara advance. Di KAI akan dipakai sebagai contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Bainatul kalam. Oke. Begitu kira-kira jawaban daripada pertanyaan dari kawan kelas E. Dan untuk kawan, saya agak cukup salut juga dengan kawan dari kelas E ini. Yang ada beberapa menguraikan dengan mempergunakan irob. Udah mulai dicobain ya. Namun tidak semua. Dan udah cukup ininya. Tidak semua yang ada. Tinggal memperdalam, tinggal memperbanyak nanti dengan bimbingan Pak Musri.